Ukraina mengejutkan Rusia lewat operasi rahasia bertajuk Jaring Laba-Laba yang mereka lakukan pada Minggu 1 Juni 2025. Ini bukan operasi sembarangan, bahkan Ukraina butuh waktu 1,5 tahun untuk mempersiapkan semuanya. Lewat drone murahan mereka, Kiev sukses merusak pesawat tempur mahal Rusia, termasuk pesawat pengebom dengan kerugian mencapai miliaran dolar Amerika Serikat atau ratusan triliun dalam rupiah. Seperti apa jalannya operasi Jaring Laba-Laba? Bagaimana cara drone Ukraina bisa menembus wilayah jaraknya ribuan kilometer dari perbatasan tanpa ketahuan? Simak selengkapnya dalam video berikut. Satu hari sebelum jadwalkan duduk bersama dalam pembicaraan damai di Istanbul, Rusia dan Ukraina justru kembali terlibat dalam eskalasi besar. Pada Minggu 1 Juni 2025, kedua pihak saling melancarkan serangan menggunakan drone yang menargetkan fasilitas militer dan infrastruktur penting. Ukraina lewat satuan pasukan khususnya menjalankan operasi rahasia bertajuk Jaring Laba-Laba yang telah dipersiapkan selama 1,5 tahun dan diawasi langsung oleh Presiden Volodymyr Zelensky. Dalam serangan itu, Ukraina menghantam 5 pangkalan udara strategis Rusia di Belaya Siberia, Olenya Kutub Utara, Ivanovo, Diaghilevo, dan wilayah timur Moskwa. Penargetan pesawat pengebom Rusia yang berkontribusi terhadap serangan rudal di berbagai kota Ukraina sebelumnya dianggap mustahil. Pasalnya, Moskwa telah memastikan pesawat mereka berada pada jarak aman dari jangkauan senjata Kiev. Bayangkan saja pangkalan udara Olenya yang terletak di wilayah Murmansk jaraknya 2.000 km dari perbatasan Ukraina. Bahkan pangkalan udara Belaya di Siberia Tenggara jaraknya malah mencapai 4.000 km. Kedua lapangan udara ini termasuk yang paling parah terkena dampak selama operasi pada hari Minggu tersebut. Pertanyaannya, bagaimana bisa drone Ukraina menembus wilayah sejauh itu? Nah, disinilah militer Ukraina menggunakan strategi penyusupan. Ide operasi Jaring Laba-Laba awal tercetus pada Desember 2022 saat Ukraina melancarkan serangan pertama ke wilayah Rusia menggunakan drone. Namun seiring meluasnya serangan drone Kiev, Rusia membangun struktur perlindungan. Ukraina butuh rencana baru jika ingin menimbulkan kerusakan yang lebih serius. Maka tercetuslah operasi Jaring Laba-Laba yang diatur oleh Kepala Security Service of Ukraine atau SBU Vasyl Maslyuk dan diawasi langsung oleh Presiden Volodymyr Zelensky. Selama beberapa bulan, puluhan drone diangkut ke Rusia. Zelensky mengklaim mereka mendirikan pangkalan operasi di sebuah gudang yang dekat dengan markas Badan Intelijen Domestik Rusia alias FSB. Saat hari H, drone ini disembunyikan dalam truk di kabin kayu bergerak. Atap kabin kemudian dibuka dari jarak jauh dan pesawat tanpa awak itu langsung melancarkan serangan terhadap pesawat pengebom militer Rusia. Imbas serangan itu sedikitnya 40 pesawat militer strategis Rusia mengalami kerusakan, termasuk pengebom Tu-95 dan Tu-22M, serta pesawat pengintai A-50. Nilai kerugian diperkirakan mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 114,1 triliun rupiah. Rusia mengonfirmasi serangan ini lewat Kementerian Pertahanan mereka. Rusia menyebut sejumlah pesawat terbakar namun tak ada korban jiwa. Pihak Rusia juga menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat. Ini berbeda dengan klaim Presiden Zelensky yang memastikan semua agen Ukraina yang terlibat dalam operasi berhasil keluar dari Rusia dengan selamat sebelum operasi dimulai. Gubernur wilayah Irkutsk, Igor Kopsev, menyebut serangan ini sebagai yang pertama terjadi di Siberia dan mendesak warga agar tetap tenang. Sementara itu, di Murmansk, drone Ukraina juga melintas dan memicu respon pertahanan udara Rusia. Di lain sisi, Ukraina sendiri mengalami serangan besar dari Rusia pada waktu yang hampir bersamaan. Moskwa meluncurkan 472 drone, jumlah terbanyak sejak invasi skala penuh dimulai pada Februari 2022.
Setelah itu serangan rudal menghantam area pelatihan militer Ukraina dan menewaskan sedikitnya 12 tentara serta melukai lebih dari 60 lainnya. Komandan pasukan darat Ukraina Jenderal Mikhailo Drapati memilih mundur dan menyatakan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Ketegangan tak hanya terjadi di udara. Tentara Rusia mengklaim telah merebut desa lain di wilayah Sumy, Ukraina Utara dan telah mengerahkan lebih dari 50.000 pasukan ke perbatasan. Di sisi Rusia sendiri, 2 ledakan mengguncang jalur kereta di Bryansk dan Kursk, menyebabkan jembatan roboh dan menewaskan 7 orang, serta menghentikan perjalanan kereta. Dengan kondisi saling serang seperti ini, apakah perundingan damai direncanakan dilakukan di Istanbul tetap terlaksana? Bagi Ukraina, serangan jaring laba-laba membantu mereka bisa menekan Rusia dalam meja perundingan. Pihak Ukraina berasumsi dengan serangan itu mereka punya kekuatan yang bisa merugikan Rusia jika perang terus berlanjut. Akan tetapi hasil perundingan di Istanbul, Turkiye pada Senin 2 Juni 2025 masih belum meredakan ego kedua pihak. Pertemuan yang berlangsung tertutup ini dimediasi oleh pemerintah Turkiye dan dinilai mencapai sejumlah kemajuan di bidang kemanusiaan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turkiye, Oncu Keceli menyatakan, meski belum mencapai kesepakatan penuh, perundingan itu tidak berakhir secara negatif. Ia juga menyebut kedua belah pihak menunjukkan niat untuk melanjutkan komunikasi pada masa mendatang. Dalam konferensi pers usai pertemuan itu, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengumumkan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan penting. Our proposal is an unconditional ceasefire in the air, sea, and land, at least for 30 days. This position has remained unchanged for the 3 months, and we consider it the basis for starting a peaceful resolution. Menanggapi hal itu, Rusia menyatakan kesediaannya untuk memulangkan 6.000 jenazah tentara Ukraina yang gugur di medan perang. Selain itu, kedua negara sepakat untuk menukar tentara muda berusia 18 hingga 25 tahun yang terluka berat dan ditahan. Rusia juga mengusulkan gencatan senjata sementara di sejumlah wilayah garis depan selama 2 hingga 3 hari. Usulan ini disebut sebagai langkah awal menuju pembicaraan yang lebih luas. Di balik ledakan dan drone yang berterbangan, ada pesan kuat dari Ukraina. Kekuatan bukan soal senjata mahal, tapi strategi cerdas dan keteguhan hati. Operasi jaring laba-laba bukan sekadar serangan, melainkan sinyal. Perang bisa datang dari tempat yang tak disangka. Dan saat senjata bersaut-sautan, meja perundingan tetap digelar. Dunia belajar bahkan dalam kobaran konflik, harapan damai masih bisa dijalin. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.